Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya, Ismail Marzuki, dalam Curhat Hukum Ismail Marzuki. Nah, di kesempatan kali ini saya sampaikan satu materi tentang apa itu penyelidikan, siapa itu penyelidik, penyidikan, penyidik, dan juga adalah penuntut umum. Nah, eh, sebelum saya lanjutkan materi kali ini, mohon kesediaan sahabat Curhatkum untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sahabat Curhatkum, yang pertama akan saya sampaikan tentang adalah penyelidikan. Apa itu yang dimaksud dengan penyelidikan? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita mau rinci, kita jabarkan unsur-unsur dari penyelidikan adalah yang pertama, serangkaian tindakan penyelidik. Tindakan penyelidik itu untuk apa? Untuk mencari dan menemukan. Menemukan apa? Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jadi dalam penyelidikan ini belum ada tindak pidana, baru peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Ya. Guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi di dalam penyelidikan ini baru ada peristiwa yang belum bisa dipastikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Ya. Lalu siapakah yang melakukan penyelidikan? Yaitu penyelidik. Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Nah, sahabat curhat hukum, jadi penyelidik itu ada dua. Yang pertama adalah polisi dan kedua adalah penyelidik ya, lain, pejabat lain yang diberikan kewenangan. Contohnya adalah di sini di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lalu yang dimaksud dengan penyelidik lain selain polisi adalah penyelidik pada Komisi Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK. Bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan. Nah, itu adalah tentang penyelidikan. Nah, sahabat curhat hukum, setelah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, ya, ditemukan bahwa unsur tindak pidananya terpenuhi, maka peristiwa itu ya lalu akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Jadi di sini penyidikan ya unsur-unsurnya adalah serangkaian tindakan penyidik ya, untuk apa? Untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti. Alat bukti yang bagaimana? Yaitu untuk membuat terang tindak pidana. Nah, di sini dalam proses penyidikan ini peristiwanya sudah dinyatakan sebagai tindak pidana. Hanya saja harus dibuat terang, dibuat jelas sehingga dilakukan penyidikan dan menemukan tersangkanya. Ya, selanjutnya ya, bahwa penyidikan itu dilakukan oleh penyidik, yaitu penyidik dari kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu. Jadi penyidik itu ada tiga. Yang pertama adalah polisi, yang kedua penyidik pegawai negeri sipil, dan yang ketiga penyidik tertentu. Kalau PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil misalnya adalah dari Otoritas Jasa Keuangan. Dia adalah penyidik pegawai negeri sipil untuk tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan maksud saya. Lalu misalnya lagi adalah penyidik-penyidik dalam bidang perpajakan.
di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan yang ketiga misalnya adalah penyidik di kehutanan, ya. Dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 1 tahun Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 disebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kehutanan itu adalah juga sebagai penyidik, ya, PPNS, dan juga penyidik untuk masalah pelanggaran hak cipta. Itu adalah penyidik PPNS dan penyidik tertentu. Jadi selain polisi, PPNS ada penyidik tertentu. Misalnya di sini adalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Dia adalah penyidik tertentu dan juga siapa lagi? Penyidik dari Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu ada juga penyidik dalam hal pengadilan hak asasi manusia yang dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Agung, ya. Dalam hal pelaksanaannya, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc, ya, untuk melakukan penyidikan hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah penyidik dari Angkatan Laut untuk tindak pidana yang berkaitan dengan tugas-tugas Angkatan Laut di lautan. Nah, itu adalah penyelidik dan penyidik. Lalu apa itu penuntut umum? Ya. Sahabat curhat hukum bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan ditingkatkan menjadi penuntutan. Apa itu penuntutan? Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi tugas penuntut umum adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Penuntut umum terdiri dari dua, sahabat umum. Yang pertama adalah pejabat kejaksaan dan yang kedua adalah pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Misalnya adalah yang boleh melakukan penuntutan di sini adalah pejabat di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, sahabat hukum, curhat hukum, ya inilah tiga bagian yang saya sampaikan hari ini, yaitu tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.